Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Yasna Puspita dengan NIM 20464 SV 2464122 SP 18441 akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum mata kuliah pemrograman geospasial web lanjut acara pertama. Dalam acara pertama ini untuk PGWL praktikan diminta untuk membuat suatu website menggunakan konsep kode Igniter. Kode Igniter ini merupakan salah satu framework yang biasa digunakan oleh developer PHP. Framework ini banyak digunakan karena memang terbukti mampu mengembangkan segala jenis website secara lebih mudah dan juga efektif. Framework ini memiliki banyak library yang lebih luas dan juga lebih ringan dibandingkan framework lainnya, sehingga tidak memakan banyak research website. Framework ini bersifat open source dan juga menggunakan konsep MVC atau dengan MVC ini merupakan kepanjangan dari model view dan controller yang dimana konsep ini cocok untuk membangun website secara dinamis dengan lebih cepat dan juga efektif. Konsep MVC ini merupakan suatu teknik atau konsep dengan memisahkan komponen utama menjadi tiga komponen. Tiga komponen ini terdiri dari model, view, dan juga controller. Model merupakan suatu komponen yang berhubungan langsung dengan database yang digunakan untuk memasukkan, memanipulasi, dan juga menangani validasi controller. View ini berhubungan dengan semua data terkait dengan file template HTML yang diatur oleh controller. Selain itu, fungsi dari file ini juga dapat digunakan untuk merepresentasikan data kepada user. Controller sendiri digunakan untuk menghubungkan komponen model dan juga view, serta dapat dilakukan untuk menerima request dan juga data dari user. Tahap pertama dalam pembuatan website menggunakan kode editor ini tentu saja adalah melakukan pengunduhan dan juga penginstalan terkait perangkat lunak dari kode editor itu sendiri. Kemudian melakukan pengunduhan dan penginstalan untuk Git Bash karena di sini di laptop saya sudah terinstall perangkat lunak Git Bash, jadi langsung bisa digunakan. Nah, untuk selain itu juga di sini melakukan instalasi Composer. Nah, pada instalasi Composer ini sebelumnya dilakukan dengan menggunakan CMD atau command prompt. Nah, untuk mengecek apakah komposer ini sudah terinstall dengan baik dan betul um, pada device ini dapat dilakukan pengecekan dengan menuliskan script berikut komposer. Kemudian jika sudah muncul tanda seperti ini, maka komposer ini sudah terinstall dengan baik dan benar dalam device masing-masing. Kemudian um, untuk mengetahui versi dari PHP ini juga dapat dilakukan menggunakan Git Bash, yaitu dengan menuliskan script berikut PHP strip v. Nah, di sini sudah tertampil bahwa versi dari PHP adalah 8.0.3. Selanjutnya, dalam pengembangan website ini juga menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code. Visual Studio Code yaitu menggunakan Visual Studio Code menggunakan perangkat lunak yang bawaan dari Visual Basic. Kemudian hal ini, nah pada tampilan website ini digunakan untuk melakukan pengunduhan dari Composer. Ini tinggal diklik download, kemudian nanti akan menunggu hasil downloadnya dan juga instalannya. Kemudian dicek apakah sudah terdownload dengan baik dan benar atau belum melalui Git Bash ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada bagian Visual Studio Code ini juga terdapat beberapa pengaturan seperti penginstalan PHP. Penginstalan PHP di sini dapat dilakukan penginstalan extension di sini. Nah, untuk penginstalan yang sudah dilakukan ini adalah PHP Intelligence ini dilakukan penginstalan. Kemudian pada Prettier ini dilakukan disable. Nah, ini dapat dilakukan dengan pada bagian ini ada pengaturan, kemudian diklik enable-nya. Kemudian setelah itu membuat project dengan nama CI4App di dalam folder yang telah disediakan. Kemudian dimasukkan atau dihubungkan dengan Visual Studio ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa folder
Dan di dalam folder tersebut juga sudah ada beberapa file. Sebelum melakukan penulisan skrip secara lebih panjang, ini adalah mengaktifkan terlebih dahulu localhost-nya. Nah, untuk mengaktifkan localhost-nya ini dapat dilakukan melalui git bash atau melalui um, Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil sebelum dilakukan penulisan script. Ini adalah proses pengunduhan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian di sini melakukan penginstalan Composer menggunakan CMD command prompt yang sudah saya jelaskan tadi. Tampilannya sama seperti di Git Bash. Kemudian ini melakukan instalasi PHP Intelepense. Kemudian di sini juga mampu melihat di mana letak PHP yang tersimpan di dalam device kita. Ini mampu melakukannya dengan menuliskan script berikut which PHP. Nah, kemudian di sini akan tertampilkan bahwa PHP yang saya punya di device itu berada di file local disk C, kemudian pada folder xampp, kemudian PHP. Nah, untuk menghapus semua program atau run program yang sudah dilakukan sebelumnya tadi, itu dapat menuliskan clear. Maka semuanya akan terhapus dan akan kembali ke langkah awal. Nah, di sini dapat dilakukan penginstalan PHP Interface. Kemudian pada belajar ini juga dilakukan pengaturan. Nah, pada bagian ini dilakukan pengaturan terkait instalasi mengenai kode igniternya. Nah, penginstalan kode igniter ini uh, seperti pada gambar terdapat Composer, Create Project Project Kode Igniter. Nah, pada pembuatan folder ini juga selain dapat membuat seperti yang saya katakan tadi pada folder yang telah ditentukan, ini juga dibuat pada Git Bash. Di sini kode igniter kemudian ada nama foldernya yaitu CI4F. Kemudian ada strip no strip dev. Jadi di sini maksudnya karena saya belum memiliki kode igniter. Dan juga di sini kode atau simbol ini dapat dihapus saja yang di depan ini seperti tanda lebih dari. Kemudian jika sudah selesai untuk membuatnya, nanti ketika membuka localhost-nya ini akan muncul seperti ini di dalam localhost 8080. Contohnya akan seperti ini. Dan juga ada terkait pengaturan INTL-nya, ini dapat diketahui pada XAMPP-nya. Ini dapat dicari bahwa extension sama dengan INTL yang depan ini dapat dihapus. Ada tanda titik dua ini, ada tanda titik koma ini dapat dihapus saja jika terjadi error. Kemudian untuk mengaktifkan websitenya ini dapat melakukan penulisan PHP Spark Save. Nah, pada bagian ini seperti yang saya katakan tadi. Kemudian membukanya pada Visual Studio Code, memasangkan atau menghubungkan foldernya. Lalu di sini ada penjelasan terkait folder inti. Ada di dalam app ini ada config, controller, database, filters, helpers, dan lain-lain. Kemudian pada bagian public di sini digunakan untuk tempat penyimpanan aset yang akan dimodifikasi. Nah, di sini terdapat pengaturan hashtag CI environment sama dengan production. Nah, pada pengaturan yang pertama ini dilakukan pada bagian ini environment production. Ini dihapus depannya terkait pagarnya, kemudian diganti productionnya diganti menjadi development karena masih dalam satu serangkaian untuk environmentnya. Lalu kemudian nanti akan berubah environmentnya seperti ini, environment titik 2 development. Nah, pada bagian address URL ini juga terdapat pengaturan
link URL-nya. Seperti pada gambar. Nah, ini app.base.url. Jadi sebelumnya ini ada terdapat pagar nanti agar tidak berjalan ya, agar settingannya itu nanti tidak ada URL-nya, namun ini akan ditambahkan URL berupa localhost 880. Ini dihapus dulu bagian depan ya, bagian pagar, kemudian ditambahkan link localhost-nya. Selanjutnya, ini melakukan beberapa penyuntingan juga terkait beberapa script. Di sini pada bagian root, dan di sini dapat beberapa perintah yang nanti akan berhubungan juga dengan pembuatan websitenya, seperti pada bagian environment-nya, kemudian controllernya, app-nya di sini menggunakan perintah false atau true dan lain-lainnya. Kemudian ada juga pada bagian view, di sini kita berada pada view. Ini ada pembuatan folder berupa folder layout dan juga folder page. Folder layout ini di dalamnya itu melakukan pembuatan file untuk yang namanya navbar.php dan juga template.php. Di dalam folder page juga membuat suatu file, yaitu ada about.php, contact.php, dan juga home.php. Nah, nantinya satu-satu ini akan dilakukan penulisan script. Pada bagian base controller ini yang seperti namanya, ini menjadi sebuah base, jadinya nanti akan hasilnya itu ada pada, jika saya tulis localhost 180, maka akan muncul seperti berikut. Di sini terdapat pengaturan nama, katanya, dan juga umur. Kemudian pada bagian navbar ini digunakan untuk membuat jendela ini, home, about, dan kontak. Seperti pada gambar ini, di sini ada perintah atasna yang nanti ada di navbar brand. Di sini nanti tempatnya. Kemudian pada bagian navbar link ini ada home, about, dan kontak. Jadi ketika diklik nanti akan muncul, ketika home diklik akan muncul tulisan, dan ketika about diklik juga akan muncul tulisan juga, namun berbeda. Jadi nanti ada pengaturannya sendiri. Kemudian pada bagian template ini juga terdapat pengaturan script untuk layoutnya, konten, dan lain-lain. Kemudian pada bagian about, di sini salah satu jendelanya, ini saya memasukkan tulisan mengenai about me, tentang saya, dan di sini saya menuliskan script seperti berikut. Ketika diklik nanti akan muncul tulisan about me, dan juga ada tulisan yang sudah saya tuliskan perintahnya di dalam source code. Pada bagian kontak ini juga sama, dan pada bagian kontak ini ada hubungannya dengan bagian pages. Jadi seperti melakukan pemanggilan seperti itu. Jadi bagian kontak ini ada kontak us, di sini ada kontainer untuk kontak us, kemudian ada untuk tipe, alamat, dan juga kota. Nah, pada bagian page ini nanti melakukan pengaturan terkait tipenya, jawaban dari pertanyaan tipe, alamat, dan juga kota seperti ini. Jadi ada seperti pemanggilan public function kontak. Kemudian pada tipe ini harus sama, tipe, alamat, kota, dan yang kedua juga harus sama, tipe, alamat, kota. Jika nanti berbeda, nanti akan terjadi error. Nah, di sini saya tuliskan seperti pada gambar. Dan ketika diklik pada bagian kontak akan muncul seperti ini. Kontak us, tipe, alamat, kota, tipe, alamat, kota. Pada bagian home ini saya ketikkan hi, dapat dilihat pada script berikut. Hi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.